Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala ummatin wassalatu wassalamu ala asyrafil wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dosen Pengajar Mata Kuliah Sirah Nabawiyah, Bapak Wafada Arif Najia, STI MMA, serta tak lupa teman-temanku yang mengikuti mata kuliah daring pada siang hari ini, yang saya sayangi dan yang saya banggakan. Di sini saya perwakilan dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Noviana Sari NIM 1830110024 dan teman saya Mbak Lia Noviana dari NIM 1830110029. Di sini kami akan menerangkan beberapa penjelasan mengenai Fathu Makkah dan kejayaan Islam. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai poin A. Yang pertama, 1. Latar belakang terjadinya Fathu Makkah. Yang melatar belakangi terjadinya Fathu Makkah adalah dimulai dari pelanggaran perjanjian Hudaybiyah antara kaum Bani Bakr dan kaum Bani Khuza'ah. Nah, Bani Bakr yang dihasut oleh kaum musyrikin Quraisy, di mana perdamaian Hudaybiyah antara lain sudah menetapkan bahwa barang siapa yang ingin bersekutu dengan Nabi Muhammad diperbolehkan, dan barang siapa yang ingin bersekutu dengan pihak Quraisy juga diperbolehkan. Ketika itu Khuza'ah bersekutu dengan Nabi Muhammad, sedangkan Bani Bakar bersekutu dengan kaum Quraisy. Sebenarnya antara Bani Bakar dengan Bani Khuza'ah sudah berselisih sejak lama dan baru mereda saat diadakannya perjanjian Hudaybiyah, di mana masing-masing menggabungkan diri dengan pihak yang mengadakan perdamaian itu. Tetapi setelah peristiwa Mut'ah ini, kaum Quraisy mengira bahwa kaum Khuza'ah ini telah terpuruk. Nah, pada masa itu mendadak segolongan kaum Bani Bakr mengumpat dan menghina Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara sengaja dan terang-terangan di depan kaum Bani Khuza'ah, yaitu kaum yang memihak Nabi dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut. Mereka lalu diperingatkan baik-baik oleh kaum Khuza'ah. Akan tetapi kaum Bani Bakar tidak mau mendengarkan dan tidak mau mendengarkan peringatan dari kaum Khuza'ah tersebut, hingga sampai terjadi adu mulut dan bahkan terjadi adu pukul di antara kedua kaum ini. Pada akhirnya kaum Bani Bakar ini meminta bantuan kepada kaum Quraisy, dan kaum Quraisy ini memang sudah merencanakan bantuan kepada kaum Bani Bakar. Kemudian dengan bersembunyi-sembunyi ini mereka bermaksud menyerang Bani Khuza'ah, di antaranya para kaum pemuka Quraisy yang ikut dalam persekutuan dengan Bani Bakar ini ialah Sofwan bin Umayyah, kemudian Waitik bin Abdul Uzza, kemudian Ikrimah bin Abu Jahal, dan Syaiban bin Utsman, dan Suhail bin Amr. Selanjutnya pada suatu malam, sewaktu kaum Bani Khuza'ah ini datang beramai-ramai ke sumber mata air yang bernama Al-Watid, mereka diserang secara tiba-tiba oleh kaum Bani Bakar dan kaum Quraisy. Kemudian sudah tentu orang Bani Khuza'ah ini tidak dapat menangkas perlawanan atau serangan dari mereka.
Pada malam yang sama, selain di sumber mata air Al-Watir, ada juga sebagian kaum Bani Huza'ah yang diserang, yaitu ketika saat mereka melaksanakan sholat tahajud. Dan tidak sedikit kaum Bani Huza'ah yang tewas dibunuh oleh kaum Bani Bakar tersebut. Kemudian para orang-orang yang masih hidup ini berlari ke Makkah untuk mengadukan peristiwa pengkhianatan dan kekejaman mereka kepada Budail bin Warqah. Setibanya di Makkah, mereka bersembunyi di rumah Budail bin Warqah untuk sementara karena ia bertanggung jawab atas berlakunya pasal-pasal perjanjian Hudaybiyah ini. Kemudian selanjutnya seorang tertua dari Bani Huza'ah yang ada di Makkah, yaitu Salim bin Amr atau Amr bin Salim bersama pengikutnya sebanyak 40 orang bersama-sama berangkat ke Madinah dengan berkendara unta. Mereka datang ke Madinah dengan maksud untuk mengadukan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Akan tetapi sebelum rombongan Amr bin Salim sampai ke Madinah, Nabi Muhammad telah mengetahui berita tersebut dengan jalan gaib. Riwayatnya sebagai berikut. 3 hari sebelum kedatangan Amr bin Salim ke Madinah, Nabi Muhammad SAW sedang bermalam di rumah istrinya yang bernama Maimunah. Nah, pada malam itu ketika beliau bangun tidur dan mengambil air wudhu di belakang rumah, hendak mengerjakan sholat malam, tiba-tiba Maimunah mendengar suara beliau dan berbunyi, "Aku siap sedia untukmu, aku siap sedia untukmu, aku siap sedia untukmu, aku menolongmu, aku menolongmu, aku menolongmu." Dan setelah Nabi selesai berwudu dan masuk ke dalam rumah, beliau ditanya oleh Maimunah tersebut, "Ya Rasulullah, tadi aku mendengar engkau bercakap-cakap dengan seseorang. Adakah engkau bersama orang lain?" Kemudian Nabi pun menjawab, "Tidak, itu hanya suara kaum Bani Huza'ah. Mereka datang untuk meminta pertolongan kepadaku." Pada suatu pagi, Nabi Muhammad bersabda kepada Aisyah, "Sesungguhnya ada suatu peristiwa baru yang terjadi pada kaum Bani Huza'ah." Mendengar sabda Rasulullah, Aisyah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah engkau dan mereka?" Nabi kemudian menjawabnya, "Mereka menyalahi janji karena suatu urusan yang dikehendaki oleh Allah." Aisyah bertanya, "Karena kebijakan atau karena kejahatan ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Karena untuk kebaikan," jawab beliau. Demikianlah riwayat kejadian yang terjadi sebelum rombongan kaum Bani Huza'ah datang menghadap Rasulullah untuk melaporkan kaum Bani Bakar tersebut atas pengkhianatannya tersebut. Kemudian poin B akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Lia Noviana. Padanya saya persilahkan. Poin B, proses Fatu Mekah atau pembukaan kota Mekah. Rasulullah bertekad untuk memerangi kaum Quraisy dan menaklukkan Mekah karena mereka telah melanggar kesepakatan secara terang-terangan. Beliau pun bersiap-siap dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan hal yang sama. Lalu beliau berdoa, "Ya Allah, buta dan tulikanlah orang-orang Quraisy dari berita kami ini, agar kami tidak menyergap mereka dengan tiba-tiba." Rasulullah mengundang seluruh kaum muslimin dari berbagai suku dan kabilah yang berada di sekitar Madinah untuk ikut dalam penyerangan ini. Tercatat suku Sulaiman, Asja, Muzainah, Aslam, dan Gifar ikut mengirimkan utusan masing-masing. Mereka ada yang langsung datang berduyun-duyun ke Madinah dan ada juga yang bergabung dalam perjalanan. Walhasil jumlah mereka mencapai 10.000 tentara. Bahkan tidak ada seorang pun dari kaum Muhajirin maupun Ansor yang tertinggal. Begitu Rasulullah siap berangkat, Habib bin Abi Balta'ah al-Badri mengirim surat kepada orang-orang musyrik Quraisy di
Mekah. Surat itu diantar oleh seorang kurir wanita yang diupah. Adapun isinya memberitahu rencana kedatangan Rasulullah dan pasukannya. Rasulullah mengetahui hal ini melalui wahyu, maka beliau segera menugaskan Ali, Zubair, dan Mikdad untuk mengejar wanita tersebut. Beliau berpesan, pergilah kalian berdua ke Raudhah, karena di sana ada seorang wanita yang membawa surat untuk kaum Quraisy. Setelah menemukan wanita itu di tempat yang dimaksud, mereka memintanya untuk memberikan surat yang dibawa olehnya. Akan tetapi wanita itu tidak mengaku bahwa dia membawa surat tersebut. Maka ketiganya pun menggertak wanita itu. Salah satu dari mereka berkata, keluarkan surat itu atau kami akan menggeledah barang-barangmu. Akhirnya wanita itu mau mengeluarkan surat yang disembunyikannya. Para ahli sejarah dan sirah Nabi sepakat bahwa Rasulullah berangkat untuk menaklukkan kota Makkah pada tanggal 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Dalam perjalanan ini mereka semua tetap berpuasa. Sampainya di Qadid, Rasulullah berbuka dan diikuti oleh kaum muslimin yang bersamanya. Selama meninggalkan Madinah, Rasulullah menunjuk Abu Rihmin Kalsum ibnu Hasim ibnu Atabah ibnu Halaf al-Ghifari untuk mengendalikan semua urusan pemerintahan di Madinah. Sesampainya di Marru ad-Dahron, Rasulullah memerintahkan pasukannya agar menyalakan api yang sangat besar. Saat itu Abu Sufyan mencari berita secara diam-diam yang dikatakan, aku sama sekali tidak pernah melihat api dan markas tentara seperti pada malam ini. Saat itu Abbas bin Abdul Muthalib telah keluar dari Mekah dengan keluarga dan sanak saudaranya untuk berhijrah dan bertemu Rasulullah. Ia mengenali suara Abu Sufyan dan berkata, itu adalah Rasulullah SAW di tengah-tengah manusia. Al-Abbas kemudian menaikkan Abu Sufyan ke atas keledainya. Ia khawatir kalau ada seorang muslim yang mendapatkan Abu Sufyan dan membunuhnya. Kemudian ketika Abbas menghadapkan Abu Sufyan kepada Rasulullah, beliau mengajak Abu Sufyan untuk masuk Islam. Namun malam itu Abu Sufyan masih ragu-ragu dengan Islam dan mendebat beliau hingga larut malam. Maka Rasulullah meminta Abbas untuk membawa Abu Sufyan ke tendanya dan membawanya kembali menemui Rasulullah keesokan harinya. Abbas membawa Abu Sufyan ke tempat istirahatnya. Esok paginya mereka menghadap Rasulullah. Ketika Rasulullah melihat Abu Sufyan, beliau berkata, celakalah engkau, wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba waktu bagimu untuk mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT? Abu Sufyan menjawab, demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu, aku sangat menghormati, memuliakan dan menghargai engkau. Demi Allah, aku telah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Rasulullah bersabda, celakalah engkau wahai Abu Sufyan, apakah belum tiba waktu bagimu untuk meyakini bahwa aku utusan Allah? Abu Sufyan menjawab, demi ayah dan ibuku sebagai jaminanmu, sungguh engkau amat mulia, namun demi Allah di hatiku masih terdapat ganjalan hingga saat ini. Al-Abbas menyahut, celakalah engkau wahai Abu Sufyan, masuklah Islam, bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah yang wajib disembah, dan Muhammad adalah utusan Allah, sebelum aku memenggal lehermu. Akhirnya Abu Sufyan bersaksi dengan syahadat dengan benar dan telah masuk Islam. Dikisahkan bahwa Rasulullah masuk Mekah pada Jumat pagi 20 Ramadan dengan hikmat dan rasa syukur seraya membaca surah Al-Fath. Rasulullah memasuki kota Mekah melalui sebelah atas dari arah Qida. Beliau membaca surah ini dengan secara berulang-ulang. Rasulullah merendahkan kepalanya hingga jenggotnya menyentuh punggung kendaraannya. Ini karena beliau merasa rendah di mata Allah yang telah memberikan penghormatan kepada beliau. Rasulullah berpesan kepada para pemimpin pasukan agar tidak membunuh kecuali orang yang melawan dan memerangi mereka. Sementara itu, jumlah korban tewas dari kaum musyrikin saat itu adalah 12-13 orang. Tak lama kemudian Rasulullah tawaf sebanyak 7 kali dan mencium Hajar Aswad.
Rasulullah kemudian memerintahkan pembersihan Ka'bah dari berhala-berhala. Bahkan beliau ikut terjun langsung menghancurkan berhala-berhala itu dengan tangan beliau sendiri. Kemudian beliau berkata, kebenaran telah datang dan kebatilan telah sirna. Orang yang batil tidak akan tampak lagi dan tidak akan kembali. Lalu Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah Baitul Haram benar-benar bersih dari berhala, Rasulullah baru mengirim utusan-utusan ke berbagai penjuru daerah untuk membersihkan patung-patung berhala yang masih ada. Beberapa waktu kemudian orang-orang berkumpul untuk melakukan baiat kepada Rasulullah. Mereka dibaiat untuk patuh dan setia kepada Allah dan Rasulnya. Akhirnya masuklah bangsa Arab ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong, sebagaimana firman Allah Quran Surat An-Nasr ayat 1-3 yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang Fathu Makkah dan kejayaan Islam. Apabila ada salah kata, dua kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.